serahkan hidupku dalam tanganmu, ku serahkan seluruh hidupku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus. Shalom semua sahabat-sahabat kami dalam Yesus Kristus. Terima kasih kita bersama kembali di channel ini dalam program kami dari Majelis Daerah YPP Batu di Sumatera Bagian Selatan dan Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer pada Miracle. Malam ini kami menghadirkan seorang narasumber yang luar biasa diberkati Tuhan. Beliau adalah Pendeta Gunaryo Sudarmanto, pernah menjadi dosen di tempat ini, kemudian menjadi Ketua Sinode Gereja Protestan Injili Nusantara, kemudian Ketua Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer, pernah menjadi Sekretaris Umum YPP Batu, dan kemudian Rektor Institut Injil Indonesia, dan kini beliau menjadi Direktur Pasca Sarjana. Bagaimana kisah hidupnya yang akan menjadi inspirasi bagi kita malam ini? Ikuti dalam acara kami untuk Anda, Miracle. Baik. Shalom, selamat malam Pak Pendeta Sudarmanto. Terima kasih telah hadir di channel kami, Majelis Daerah YPP Batu di Sumatera Bagian Selatan dan Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer dalam program Miracle. Terima kasih Pak, kami bangga sekali Bapak bisa menyiapkan waktu untuk kami. Apa kabar nih Bapak? Baik Pak, terima kasih Pak Marlon untuk kesempatan yang diberikan pada saya untuk menjawab pertanyaan Bapak. Apa ya Pak, Bapak baru pulang acara ucapan syukur dari Nias Utara ya Pak ya? Iya, Nias Selatan Pak. Oh Nias Selatan, baik Nias Selatan. Ya, Nias Selatan. Puji Di Tuhan. Teluk Dalam ya. Bapak ini sejauh ini Bapak telah, tentu kami sangat tahu bahwa Bapak menjadi berkat bagi banyak orang. Saya pernah mendengar tentunya tidak lengkap cerita Bapak, juga pernah Bapak juga sebagian membuat di channel YouTube Bapak. Bolehkah bercerita ada kisah-kisah di masa lalu Bapak dalam masa kecilnya dibesarkan oleh orang tua yang berbeda dengan orang tua yang melahirkan Bapak. Bolehkah berbagi sedikit cerita itu, Bapak? Ya, jadi saya kan memang dilahirkan oleh orang tua yang bukan Kristen. Jadi kedua orang tua saya, baik bapak maupun ibu, itu bukan Kristen. Lalu saya punya saudara 4. Jadi kami sebenarnya berlima. Saya anak ketiga. Nah, ada sesuatu yang terjadi waktu saya kecil, kan ini tahun 60-an Pak ya. Tahun 60-an ketika situasi Indonesia juga dalam keadaan krisis ya. Krisis politik, krisis ekonomi yang sangat parah. Jadi situasi waktu itu kacau lah. Saya lahir pada tahun 64. Nah, ketika saya umur 1,5 tahun kira-kira, itu menurut cerita orang tua saya ini mengalami penyakit yang serius. Oke. Jadi akhirnya saya dilarikan ke rumah sakit. Baik. Shalom, selamat malam Pak Pendeta Sudarmanto. Terima kasih telah hadir di channel kami, Majelis Daerah YPP Batu di Sumatera Bagian Selatan dan Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer dalam program Miracle. Terima kasih Pak, kami bangga sekali Bapak bisa menyiapkan waktu untuk kami. Apa kabar nih Bapak? Baik Pak, terima kasih Pak Marlon untuk kesempatan yang diberikan pada saya untuk menjawab pertanyaan Bapak. Apa ya Pak, Bapak baru pulang acara ucapan syukur dari Nias Utara ya Pak ya? Iya, Nias Selatan Pak. Oh Nias Selatan, baik Nias Selatan. Ya, Nias Selatan. Ya. Puji Di Tuhan. Teluk Dalam ya. Bapak ini sejauh ini Bapak telah, tentu kami sangat tahu bahwa Bapak menjadi berkat bagi banyak orang. Saya pernah mendengar tentunya tidak lengkap cerita Bapak, juga pernah Bapak juga sebagian membuat di channel YouTube Bapak. Bolehkah bercerita ada kisah-kisah di masa lalu Bapak dalam masa kecilnya dibesarkan oleh orang tua yang berbeda dengan orang tua yang melahirkan Bapak. Bolehkah berbagi sedikit cerita itu, Bapak? Ya, jadi
saya kan memang dilahirkan oleh orang tua yang bukan Kristen. Jadi kedua orang tua saya, baik bapak maupun ibu, itu bukan Kristen. Lalu saya punya saudara 4. Jadi kami sebenarnya berlima. Saya anak ketiga. Nah, ada sesuatu yang terjadi waktu saya kecil, kan ini tahun 60-an Pak ya. Tahun 60-an ketika situasi Indonesia juga dalam keadaan krisis ya. Krisis politik, krisis ekonomi yang sangat parah. Jadi situasi waktu itu kacau lah. Saya lahir pada tahun 64. Nah, ketika saya umur 1,5 tahun kira-kira, itu menurut cerita orang tua saya ini mengalami penyakit yang serius. Oke. Jadi akhirnya saya dilarikan ke rumah sakit. Karena dari bagian tubuh saya ini mengeluarkan darah, Pak. Oke. Dari mulut, dari telinga, dari hidung, lalu minta maaf dari belakang. Ya. Jadi sebagai anak usia 1,5 tahun, ini sakit saya sangat parah. Memang waktu itu tidak jelas juga ini sakitnya sakit apa. Ya, ya. Sehingga akhirnya orang tua saya melarikan saya ke rumah sakit. Ya, saya udah ditelanjangi lah ceritanya di rumah sakit itu. Tetapi penanganan medis pada zaman itu, ya akhirnya mereka, para dokter itu mencoba berusaha semaksimal mungkin. Saya diinfus dari tangan saya sudah nggak bisa. Oke. Diinfus dari tangan saya nggak bisa. Akhirnya mereka buat sayatan di kedua mata kaki saya. Jadi Oke. kedua mata kaki saya itu disayat, Ya. ya masih ada bekasnya sampai sekarang. Lalu mereka masukkan infus dari situ. Oke. Nah, tetapi rupanya usaha itu pun juga secara medis tidak bisa mengatasi. Oke. Sehingga menurut orang tua saya, ya waktu itu para dokter sebenarnya sudah angkat tangan. Jadi mereka sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi akhirnya mereka sudah angkat tangan, lalu mereka sendiri mengatakan, ya anak ini sudah tidak bisa ditolong lagi. Pasti dia tinggal tunggu waktu aja lah, kira-kira begitu. Tapi ternyata kan begitu. Iya, ternyata saya sembuh. Ya, sembuh. Ya. Dan kemudian Bapak masih kembali ke keluarga semula atau tiba-tiba langsung diserahkan begitu aja ke keluarga lain? Nah, orang tua kandung saya membawa saya pulang Oke. ke rumah kan, Iya. mau pulang ke rumah. Nah, tetapi karena kami orang Jawa, jadi akhirnya saya itu dibawa pulang, tapi kemudian orang tua saya punya keyakinan bahwa anak ini karena sakitnya sedemikian parah hampir mati, ini anak pembawa malapetaka. Wow. Anak ini pembawa bahasa kasarnya pembawa sial gitu. Ya. Pembawa sial. Nah, Prediksi manusia yang salah ya. ya itulah keyakinan dulu ya, seperti itu. Ya. Nah, belakangan saya baru tahu, saya mendapatkan penjelasan dari ayah kandung saya bahwa mengapa saya sakit seperti itu. Menurut keyakinan mereka, karena saya ini katanya nama saya ini kebesaran atau terlalu berat, menurut keyakinan mereka. Ya, nama saya kan Gunaryo, Pak. Betul. Itu nama lahir saya hanya Gunaryo saja. Oke. Tidak ada nama belakangnya Sudarmanto, tidak ada. Oke. Jadi waktu lahir saya namanya Gunaryo saja. Gunaryo itu sendiri artinya apa, Pak? Nah, artinya tidak ada. Sampai sekarang saya pun tidak tahu. Oke. Tapi apalah artinya sebuah nama kan? Enggak, maksudnya kenapa dapat definisi bahwa itu terlalu besar gitu loh? Apakah apa yang dianggap terlalu besar? Besarnya itu atau beratnya itu menurut keyakinan orang tua saya waktu itu, saya pakai huruf depannya kan G. Oke. G. Nah, G itu huruf ke-17 dari aksara Jawa. Oh, wow, ini. Nah, itu huruf ke-17. Ya, huruf ke-17. Jadi kan kalau aksara Jawa kan Hono Coroko itu Pak ya. Hono Coroko Doto Sowolo Podo Joyonyo Mogo. Go itu huruf ke-17. Artinya? Nah, mengapa 17? Ya. Karena saya itu lahirnya hari Sabtu Kliwon. Oke. Sabtu Kliwon. Sabtu itu nilainya 9, Kliwon itu nilainya 8. Oke. Jadi jumlahnya 17. 17. Maka 17. Maka bapak saya memberi nama dengan huruf depannya itu huruf ke-17. So, 17 itu apakah memang hebat dalam ya, 17 itu filosofi Jawa? Dalam filosofi mereka nomor 2 terbesar. Oke, nah di situ, oke. Nah, nampaknya itulah. Lantas Bapak diserahkan kepada orang lain karena mungkin keluarga itu akhirnya tidak sanggup melihat Bapak besar, gitu ya? Nah, karena besarnya itu, maka keberatan akhirnya sakit. Tubuh saya tidak
sanggup menanggung nama itu. Ya. Nah, solusinya menurut tradisi, saya harus dibuang. Oke. Saya harus dibuang. Oleh karena itu, waktu itu orang tua saya memilih cara saya dibuang di tempat sampah. Di depan rumah saya itu ada tempat sampah, lalu saya dibuang di situ. Oke. Waktu masih bayi, Ini ditaruh di tempat sampah itu. kan ritual saja kan sebenarnya, Pak, bukan Ya, secara ritual. semacam ritual Ya. seperti dibuang begitu ya. Kemudian ada keluarga lain yang Ya. sudah siap untuk mengambilnya. Dengan konsep mereka seolah-olah sedang membuang sial. Oke. Sedang membuang sial gitu. Ya. Nah, karena dibuang, lalu ada tetangga sebelah, pasangan suami istri, bukan Kristen, Ya. mereka tidak punya anak, dan akhirnya ya mereka lah yang ambil saya. Oke. Ambil saya, akhirnya saya dipelihara oleh keluarga angkat ini, tetangga sebelah persis gitu. Ya. Tetangga sebelah persis. Tangga sebelah ya. Nah, ya, tetapi kemudian selang berapa bulan atau berapa tahun, saya tidak yakin tepatnya, akhirnya terjadi pembongkaran besar-besaran di perumahan itu, akhirnya kami pisah. Oke. Pisah. Jadi orang tua saya dengan keempat adik dan kakak saya pindah ke rumah lain, saya dibawa oleh keluarga angkat pindah ke rumah lain. Jadi disitulah saya terpisah dari keluarga kandung saya. Oke. Finally, Bapak akhirnya dibesarkan oleh keluarga, katakanlah keluarga angkat, Bapak Ibu angkat, yang Bapak sendiri adalah anak tunggal bagi mereka. Kemudian Bapak dibesarkan dengan penuh kasih sayang dan bertumbuhlah besar. Dan kemudian sampai kapan Bapak akhirnya tahu bahwa itu bukanlah orang tua kandung Bapak yang membesarkan ini? Iya, memang meskipun saya itu terpisah, rumah kami terpisah, tetapi memang tetap ada komunikasi. Oke. Ada komunikasi, karena mereka dua keluarga ini sudah seperti keluarga sendiri gitu, Oke. dianggap bersaudara. Hanya saya tidak diberitahu siapa orang tua saya yang sebenarnya. Oke. Orang tua angkat saya itu mengklaim saya sedemikian rupa, kamu tuh anak saya gitu. Ya, benar. Ya, dan keluarga kandung juga tidak mau membukakan rahasia itu, Oke. tapi tetap berkomunikasi. Jadi saya panggil orang tua kandung saya itu Pak D sama Bude. Wow. Nah, itu Pak Ade sama Bude. Nah, ya udah, saya ikut aja. Tapi waktu saya sudah mulai SD, itu kan saya sudah mulai lihat-lihat gitu kan. Saya lihat-lihat setiap kali ketemu main-main sama saudara-saudara kandung, melihat wajah mereka, Betul. hidung mereka, itu kan saya sudah mulai rasa-rasa gitu kan. Ya. Wah, ini kayaknya saya ini anaknya mereka gitu. Wow. Dalam hati saya. Dalam hati saya. kapan Tetapi akhirnya Bapak mempertanyakan itu? Nah, ketika saya sudah menyimpulkan itu kira-kira kelas 5 SD, saya sendiri yang menyimpulkan. Wow. Saya memang berarti anaknya orang itu. Oke. Tapi ketika saya sampai pada kesimpulan disitulah rasa sakit saya mulai terasa. Wow. Bapak rasa apa? Terasing, terbuang seperti yang pernah Bapak sampaikan? Apa yang menyelimuti perasaan Bapak? Iya, jadi memang yang dibuang tadi itu dibuang secara tradisi. Oke. Tetapi akhirnya kemudian saya merasakan itu punya dampak psikologis buat saya. Betul. Ketika saya mulai tahu bahwa ternyata saya bukan anaknya orang ini, tapi saya anaknya orang itu. Tapi saya justru disuruh memanggil bapak kandung saya, mama kandung saya itu dengan Pak D. Iya. Itu tambah menyakitkan lagi gitu. Nah, sebentar. Bapak sakitnya itu sakit kepada orang tua kandung atau justru marah kepada orang tua angkat? Yang mana ini? Dua-duanya. Dua-duanya, Pak. Wow. Ya, kepada orang tua kandung saya mulai merasakan kemarahan, sakit hati, kepahitan karena mengapa mereka memisahkan saya. Ya. Kepada orang tua angkat, meskipun mereka baik sama saya, sayang juga sama saya, merawat dengan baik, tetapi saya juga marah karena mereka memenuhi saya dengan cerita-cerita yang penuh kebohongan. Betul. Nah, itu boleh. Mereka mau membangun image supaya Bapak terjalin komunikasi kasih sebenarnya dalam motivasinya begitu ya Pak ya. Lantas kapan Bapak selesaikan ini? Perasaan-perasaan yang seperti ini dalam perjalanan hidup Bapak? Iya. Nah, saya tambahkan sedikit Pak, rasa kepahitan itu ditambah lagi dengan situasi sehari-hari yang saya hadapi. Ya. Karena waktu saya dipelihara oleh keluarga angkat saya ini lebih miskin Pak daripada keluarga kandung saya. Oh,
Oh, itu lebih lebih sengsara lagi itu, lebih menyakitkan itu. Lebih miskin ya, sehingga orang tua angkat ini juga sakit-sakitan. Saya juga harus ikut mengurus mereka sejak kecil, sejak SD. Setiap kali orang tua sakit saya yang mengurus, dan kemudian dari SD juga lah saya harus ikut membantu orang tua untuk mencari nafkah. Jadi saya ikut bekerja. Nah, sementara saya lihat saudara kandung saya bersama dengan orang tua, meskipun mereka bukan orang yang kaya-kaya amat, tetapi kondisinya lebih baik daripada saya. Itu yang membuat saya tambah sakit hati memang. Tambah sakit dan tambah marah. Iya, iya. Lantas Bapak dibesarkan berdampingan dengan situasi seperti itu. Sampai kapan, Pak? Bapak ingat kemarahan itu terus dalam pikiran Bapak? Nah, kemudian saya menjadi lebih lega ketika SMP kelas 1. Saya punya kebiasaan, setiap kali terima rapot, itu saya bawa ke tempat Pak D, pada bapak kandung saya. Wow, ini kontramatif sebenarnya ini ya. Iya. Dibohongin ya. Iya, itu memang disuruh. Setiap kali terima rapot, kamu pergi sana kasih tunjuk sama Pak D. Tapi motivasinya supaya dapat hadiah gitu, karena saya kan nilainya bagus gitu ya. Jadi ranking gitu, kesananya bersemangat supaya dapat hadiah. Dan tapi SMP kelas 1 dapat, selalu dapat. Nah, ya hadiahnya apalah macam-macam. Iya. SMP kelas 1 itu semester pertama, seingat saya bawa rapot itu, saya serahkan kepada Pak D saya yang adalah bapak kandung saya. Hanya kami berdua di dalam kamar. Disitulah bapak saya baru menceritakan semua rahasia itu. Wow. Itu SMP kelas 1. Apa, boleh nggak sedikit Pak, bukan soal mendramatisir, tapi setiap pendengar pasti tahu situasi itu tidak gampang buat Bapak dan orang tua kandung Bapak. Bagaimana situasi malam itu Pak, atau hari itu? Ya, satu sisi saya mendapatkan kelegaan karena ada pembenaran. Oke. Bahwa ternyata apa yang saya duga sejak kelas 5 SD, ternyata benar. Dan saya mendapatkan penjelasan itu dari sumber langsung. Betul. Saya tidak mendengar cerita dari orang lain, tapi dari ayah kandung saya sendiri. Tapi ya sudah, saya hanya mendengarin penjelasan orang tua, saya nangis-nangis saja. Oke. Tapi orang tua saya jelaskan semua hal. Bapak katakan tadi, waktu menangis tahu Bapak ada lega sedikit. Ya. Oke. Lalu Bapak kembali ke orang tua angkat. Apa perasaan Bapak kepada mereka? Nah, di situ sakitnya muncul lagi karena sekarang saya sudah tahu nih, saya sudah tahu kan. Iya. Tapi bapak kandung saya pesan supaya saya tetap tidak boleh bicara dengan orang tua angkat saya. Untuk menghargai mereka. Betul. Untuk menghargai mereka, karena mereka sudah melakukan yang terbaik juga untuk kamu. Jadi kamu meskipun kamu sudah tahu, tapi kamu tidak usah ngomong, tidak usah bicara. Ya, saya tentu saja waktu itu saya iya saja. Iya. Tapi Bapak bayangkan waktu saya pulang ke rumah itu kan saya hidup dengan penuh kepalsuan. Benar. Saya harus memanipulasi perasaan saya sendiri. Benar. Dan ya rasa sakit itu masih berlanjut waktu itu. Kan ini sebenarnya kalau mau jujur, dua-duanya nggak ada yang salah kan Pak? Iya. Dua-duanya sedang memainkan satu peran yang mereka mainkan sesuai dengan latar belakang dan filosofi yang mereka pegang kan begitu. Lantas bentuk-bentuk semacam kemarahan Bapak kepada orang tua angkat itu ada nggak Bapak rasa memberontak, rasa mencetuskan kata-kata kepada mereka yang tidak layak, atau bagaimana bentuk-bentuknya? Ya, ketika mulai menginjak remaja dini ya, saya pikir di situ jauhlah emosi saya sudah mulai meletup-letup, ya, meletup-letup ketika mendapatkan pemicu-pemicunya. Misalnya saya lagi dimarah, itu reaksi saya reaksi yang mau memberontak. Pasti kepada mereka. Dan itu membuat mereka ketakutan sebenarnya. Sakit mungkin Pak juga ya, mereka juga. Iya. Lantas mereka responnya seperti apa Pak? Mereka berusaha untuk menahan saya. Yang mereka takutkan hanya satu, setiap kali saya marah, jangan sampai saya pergi ke rumah orang tua kandung. Betul. Itu yang mereka takutkan, hanya itu saja. Pasti.
Lantas Pak, ini sudah SMA, Bapak kemudian boleh nggak cerita Pak, Bapak tiba-tiba kan Bapak dilahirkan keluarga non-Kristen, kemudian dibesarkan oleh non-Kristen, tiba-tiba Bapak jadi seorang percaya kepada Yesus. Itu gimana Pak ceritanya? Ya, jadi waktu kami pindah rumah tadi, waktu kecil tadi, pindah rumah, akhirnya orang tua saya punya rumah sendiri, sedangkan orang tua angkat saya ini tidak punya rumah. Akhirnya kami itu nempel-nempel gitulah di rumah orang. Waduh. Nempel-nempel di rumah orang sambil bekerja, sambil mencari nafkah, dan itu saya sudah menjalani sejak kecil gitu. Saya harus membantu orang tua saya. Hanya waktu itu kami itu dikelilingi rumah kontrakan orang tua angkat saya itu dikelilingi sama orang-orang Kristen. Oke. Di sebelah kiri ada majelis gereja Jawa, di sebelah kanan agak ke belakang itu juga ada orang Kristen gitu. Jadi akhirnya saya mulai bersentuhan dengan nilai-nilai kekristenan lah. Nah, tapi saya ingat betul waktu saya belum masuk TK, tapi sudah mau masuk TK. Saya sedang sore-sore lah jam 3 atau 4 sore waktu itu, saya sedang bermain-main sendiri itu di halaman rumah. Tiba-tiba ada seorang remaja putri itu mendekati saya, ngobrol-ngobrol, lagi ngapain deh, gini deh. Terus akhirnya saya diajak main, ayo ke tempat kakak gitu, main gitu. Akhirnya saya ikut aja, nggak tahu waktu itu, saya ikut aja, nggak jauh sih rumahnya dari rumah saya gitu ya. Tapi rupanya waktu sampai di sana itu dia punya teras rumahnya digelar tikar, lalu di situ sudah ada 3-4 orang anak juga. Lalu saya mulai diajak nyanyi-nyanyi gitu. Diajak nyanyi, rupanya itu lagu-lagu Kristen kan. Oke. Kemudian hari baru tahu ternyata itu adalah upaya pemberitaan Injil lah kepada orang lain. Dalam sehingga saya Allah yang maha besar itu yang sedang menuntun Bapak lewat anak gadis remaja. Oke. Ya, itu saya mulai bersentuhan dengan kekristenan. Sampai kepada satu saat tetangga sebelah kiri saya yang majelis gereja itu, karena anak tunggal, lalu keluarga Kristen itu punya 4 anak, dan saya main di rumahnya itu sudah kayak keluar masuk, saya sudah kayak keluarga sendiri lah. Sampai pada satu kali Bapak majelis ini akhirnya minta izin kepada orang tua saya. Bagaimana boleh nggak saya bawa si Darmanto ini ke gereja untuk menemani anak-anak saya, katanya. Iya. Jadi karena bapak saya, mama saya ya karena ke gereja baik, ya sudahlah, silakan aja. Jadi tidak ada penolakan. Nah, sejak saat itulah saya ke gereja. Akhirnya dibaptis. Dari situ berapa lama Bapak itu dibaptis? Ya, saya mulai ke gereja terus-menerus gitu. Kadang ikut tetangga, kadang ikut teman yang lain gitu ya, enggak pasti. Sementara saya terus bertumbuh tetap di dalam keluarga yang bukan Kristen ini. Oke. Ya kan? Jadi di sekolah minggu saya diajari tentang keselamatan dalam Yesus, di rumah saya tentu saja diajari yang lain. Nah, begitulah saya bertahun-tahun, sehingga akhirnya saya memang hidup dalam kebimbangan. Kebimbangan selama bertahun-tahun. Sehingga saya tidak mau dibaptis. Tidak mau dibaptis. Sampai SMA, Pak. SMA kelas 1. SMA kelas 1. Akhirnya ada satu keluarga itu yang mendorong saya untuk, ayo kamu ikut kateksasi. Saya ke gereja cukup rajin, tapi tiap hari Minggu aja gitu. Nggak ada kegiatan pemuda, remaja, saya tidak pernah ikut apa-apa. Hanya di hari Minggu itulah. Entah bagaimana nasihat ibu ini, tetangga ini, saya ikuti gitu. Ya, keluar ibadah pagi gereja, lalu saya ke tempat kateksasi itu, saya ngomong-ngomong sama Pak Pendetanya mau ikut, ya udah boleh ikut. Pak Pendeta tahu siapa saya, latar belakangnya. Itu kateksasi 3 bulan. Tapi selama 3 bulan itu saya juga lubang-lubang gitu. Iya. Kadang ikut, kadang enggak gitu ya. Akhirnya setelah 3 bulan. Belum antusias banget gitu. Iya. Nah, selama 3 bulan udah lewat, saya ditanya, sudah siap dibaptis belum? Saya karena lubang-lubang, saya tidak berani juga ambil keputusan. Ya saya belum siap Pak Pendeta. Saya bilang, boleh nggak saya ikut lagi? Nah, akhirnya saya diizinkan ikut kateksasi lagi. 3 bulan lagi. Nah, di situ saya agak rajin. Tapi sampai pada satu saat yang paling berkesan untuk saya ialah waktu salah satu sesi dari kateksasi itu, pendeta tua saya itu namanya Pak Pendeta Darmo Wiono waktu itu mengajarkan tentang baptisan. Saya masih ingat dengan suaranya tua yang gemetar itu, beliau mengatakan dibaptis itu artinya kamu
dikuburkan bersama dengan Kristus dan dibangkitkan bersama Kristus untuk kehidupan selama-lamanya. Karena hanya Yesuslah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah itu entah bagaimana kalimat itu langsung nempel di otak saya, masuk ke hati saya, menimbulkan satu keyakinan seolah-olah saya berkata, ya ini yang saya cari. Momentum Itu jawabannya. itu berarti Momentum itu. Bapak akhirnya terima Tuhan Yesus dan rela Ya. dibaptis. Ya, dan akhirnya saya dibaptis dewasa ya, karena saya sudah Ya. SMA kelas 1. Nah, Pak, saya ingin sedikit lagi secara perasaan. Pak ini kan sudah jadi hamba Tuhan. Ada nggak saat-saat Bapak pengalaman masa lalu itu mengganggu pikiran Bapak atau keputusan-keputusan Bapak dalam perjalanan hidup Bapak? Rasa terbuang, rasa diasingkan dan sebagainya. Atau tidak sama sekali? Ya, jadi setelah dibaptis, itu pun saya juga tidak langsung rajin-rajin amat gitu jadi orang Kristen. Ya. Sampai dengan saya tamat SMA. Saya tamat SMA, karena orang tua miskin, mau kuliah juga nggak bisa, ya kan? Nah, akhirnya waktu itu ada teman yang menasihati, kamu cari kerja aja di gereja gitu. Ya entah bagaimana, saya kok ikuti itu nasihat teman itu. Jadi pagi-pagi itu saya ke gereja dengan maksud cari kerja. Oke. Karena seringkali di gereja itu diumumkan ada jemaat-jemaat yang punya ada perusahaan apa gitu kan. Nah, saya ketemu dengan pendeta pemuda. Begitu saya ketemu dengan pendeta pemuda, dia justru antusias sekali. Wah, ini kebetulan saya lagi sedang mencari seorang pemuda. Karena rupanya beliau itu mendapatkan surat edaran dari PGI yang meminta supaya gereja-gereja anggota itu mengirim pemuda-pemudinya untuk dilatih menjadi motivator PGI. Nah, surat itu ditunjukkan kepada saya, dan entah bagaimana saya melihat ada kata evangelis, ada kata vikaris, itu tiba-tiba menarik gitu. Saya sendiri nggak ngerti kan waktu itu. Tapi penjelasan singkat dari Pak Pendeta Pemuda saya ini membuat saya sangat tertarik. Nah, akhirnya saya diutuslah, singkat cerita. Saya diutus oleh PGI untuk ikut pelatihan di Jawa Barat di daerah Sukabumi. Nah, salah satu malam itu kami dilatih selama 6 bulan. Salah satu malam itu kami mengadakan kegiatan ibadah padang di luar. Kami camping gitu. Dan satu malam itu kami bikin api unggun, lalu ibadah. Ada puji-pujian, lalu ada firman Tuhan. Nah, di akhir firman Tuhan itulah kami ditantang. Siapa yang mau bertobat silakan. Entah bagaimana Pak, waktu itu saya tersungkur itu di tanah. Saya tersungkur di tanah. Itu pertama kali saya merasa diri sebagai manusia berdosa. Meskipun saya sudah Kristen. Jadi sambil tersungkur di tanah, saya bercucuran air mata, seperti sebuah slide itu diputar di depan mata saya, yang menunjukkan dosa-dosa saya. Yang selama itu saya merasa diri orang baik-baik saja gitu. Saya di rumah jadi anak baik-baik, di kampung saya juga dihargai, di sekolah saya berprestasi. Jadi saya merasa diri orang baik-baik saja. Gitu. Tapi malam hari itu saya merasa begitu berdosa. Maka doa saya hanya satu waktu itu, Tuhan ampuni saya. Kalau Tuhan tidak ampuni saya pasti binasa. Itulah titik balik hidup saya. Saya potong. Saya mengerti lah Bapak orang baik-baik dalam masa remaja Bapak. Ada nggak waktu itu dalam dosa lintasan, semacam lintasan peristiwa yang mungkin dari file ke file, bahwa yang menjadi persoalan paling besar Bapak itu adalah sikap Bapak terhadap orang tua kandung atau orang tua angkat itu yang paling besar mendominasi penyesalan Bapak pada malam itu? Kalau dibandingkan lebih ke orang tua angkat ya. Justru. Karena orang tua angkat saya, iya. Ya. Karena kan sehari-hari saya ada bersama mereka. Oke. Ya, jadi saya ada banyaklah ketidakpuasan gitu ya. Misalnya, saya sedang bermain ya dengan teman-teman lainnya. Gitu. Sedang bermain misalnya. Tiba-tiba aja saya diteriakin gitu, dipanggil nama saya, disuruh pulang karena disuruh kerja apa gitu. Entah angkat air, entah suruh potong apa gitu. Nah itu tidak menyenangkan. Jadi sebagian masa kecil saya memang hilang dengan hal-hal seperti itu. Jadi ya, saya merasa berdosa juga sama orang tua angkat itu. Oke. Nah, itulah yang justru mendominasi malam itu, semacam pertemuan Bapak dengan firman yang hidup itu dalam pikiran Bapak. Waktu itu
Apa yang terlintas dalam rencana Bapak untuk orang tua itu? Malam itu saya hanya, ya setahu saya manusia berdosa, saya harus bertobat gitu aja. Oke, Saya harus menyelesaikan dosa saya. oke, iya, iya. Itu yang menguasai situasi saya malam itu. Dan kemudian hari-hari berikutnya, Ya, setelah peristiwa itu, memang firman Tuhan yang saya baca itu akhirnya memang setiap hari baca Alkitab. oke, Itu akhirnya menjadi ayat pertobatan sekaligus ayat panggilan saya. Itu Yesaya 49 oke. ayat 1 sampai 2. Lantas Bapak rasa plong waktu itu langsung menjadi utusan PGI ke Sumatera Utara ya? Bapak sudah plong waktu itu, sudah benar-benar excited untuk menjadi seorang pelayan Tuhan, evangelis waktu yang Bapak baca setelah pelatihan itu? Ya, sebenarnya plong juga tidak, karena begitu malam itu bertobat kan tidak ada yang membimbing saya secara rohani. Betul, betul. Tidak ada yang mendoakan saya secara pribadi, tidak ada yang mengajak saya bicara. Jadi saya bergumul ya dengan diri sendiri aja. Oke, Bertumbuh dengan diri sendiri. Jadi saya tidak, sejak malam itu tidak terjadi perubahan yang sangat radikal. Tetapi yang saya rasakan ialah hati saya berubah. Cara berpikir saya berubah. ya, Mulai setidaknya ada perubahan itu. Jadi betul. orientasinya sudah mulai berubah. Jadi saya datang ke Sumatera Utara, itu di daerah Kecamatan Pangaribuan, masuk ke dalam, Oke, membantu gereja Angkola waktu itu, saya ditempatkan di sana. Itu sudah mulai ada spirit melayaninya. oke, oke. Ini sudah ada. Nah, baru di kampung itulah saya bertemu dengan pendeta-pendeta alumni I3. Iya, 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 iya. Nah, alumni I3. Jadi saya bantu-bantu pelayanan mereka sampai pada suatu hari ada alumni I3 namanya Pak Pendeta Piston Simanjutak. Itulah yang membawa saya ke dalam sebuah ruangan, lalu disitulah saya dilayani pribadi. Oke. Disitulah saya Itu berdoa, dituntun menerima Tuhan momentum yang Yesus. berikutnya ya Pak, momentum yang Ya, berikutnya bagi Bapak dalam menjadikan Bapak besar seperti nama Bapak itu. Lantas setelah itu Bapak masuk ke I3. nah setelah saya dilayani pribadi itu, kemudian memang ada kegundahan ya dalam hati saya. Ini saya sudah terima Yesus, saya sudah melayani, tapi kok saya di kampung ini saya mengerjakan seolah-olah hanya hal-hal yang bersifat sosial. Oke. Padahal selama 1 tahun di situ saya justru lebih banyak dilibatkan itu dalam ketertarikan saya ke hal-hal rohani, Oke. Sampai pada akhirnya satu titik tertentu saya merenungkan Alkitab Galatia pasal 5 ayat 1 dan 2 itu eh, itu menjadi satu ayat yang akhirnya saya memutuskan saya harus menjadi hamba Tuhan. Oke. Oke. Nah, itu kemudian saya diskusikan lagi kepada para pendeta senior tentang hal itu, mereka mulai mendoakan saya dan akhirnya saya diutus ke I3. Oke. Selama di Institut Injil Indonesia, biasanya dalam masa-masa di mana orang terkoreksi, orang dibimbing, macam-macam dalam interaksi dengan firman, dengan doktrin, dengan berbagai cara. Apa yang terjadi selama dalam masa-masa pendidikan di Institut Injil Indonesia dengan kehidupan rohani Bapak secara pribadi dan kehidupan psikologi Bapak sebagai anak yang pernah dibesarkan oleh orang tua angkat? Ya, saya masuk pertama kali ke I3 itu saya sangat minder, Pak. Nah, itu dia. Saya sangat minder. Saya sangat minder oleh karena saya melihat teman-teman saya ini yang berlatar belakang dari keluarga Kristen kan. Ya. Mereka ini kalau saya lihat keren-keren semua ya. Kalau ngomong ayat tuh lancar sekali gitu ya. Sedangkan saya pengetahuan Alkitabnya kok minim sekali gitu. Ya. Jadi saya tidak sebanyak mereka gitu. Jadi saya minder, terus terang saya minder. Itu ke tingkat 1 ya, tingkat 1. Hanya kemudian mindernya saya itu akhirnya saya gunakan sebagai sebagai pemicu untuk saya belajar lebih banyak daripada mereka. Akhirnya saya belajar lebih keras dari mereka. Lantas Bapak tampil, tentu semua orang tahu dalam perjalanan hidup yang bersama-sama dengan Bapak di asrama, Bapak tampil menjadi seorang pribadi yang mempesona, Bapak menjadi ketua asrama, Bapak dan lain-lain sebagainya. Kemudian Bapak
akhirnya memutuskan diri menjadi seorang pengajar, menjadi seorang dosen. Eh, dari mana Bapak mendapatkan itu? Apa semacam calling dalam kehidupan Bapak memutuskan Bapak menjadi seorang pengajar? Ya, tingkat 1 dan tingkat 2 itu ya saya menggali kebenaran Alkitab, saya belajar lah. Saya pokoknya sikap saya belajar, bertanya, menggali kebenaran-kebenaran terus-menerus. Itu sikap saya. Sementara itu saya juga terus mengingat keluarga saya yang Oke. waktu itu belum percaya, ya belum percaya. Hanya pada satu momen hari libur Natal itu saya memang berdoanya kayak orang nggak biasa aja gitu. Mau libur aja sampai pakai doa puasa gitu. Ya, ya, ya. Karena saya waktu itu berpikirnya saya tidak mau masa liburan saya gunakan tanpa Tuhan bimbing saya kemana. Oke. Nah, pada satu kali saya dibimbing, memang akhirnya ada firman Tuhan yang menyuruh saya pulang. Pulanglah ke rumahmu dan jadilah seperti yang kau kehendaki. Akhirnya Wow. saya pulang, liburan. Entah bagaimana Tuhan buka cara, saya kumpulin tuh orang-orang di sekitar rumah saya ajak mereka beribadah. Ada beberapa orang Kristen campur-campur lah. Ya, saya main gitar sendiri, saya pimpin sendiri, saya khotbah sendiri, saya tantang mereka sendiri. Lalu ada yang bertobat, saya layani pribadi sendiri sampai jam 3 Wow. pagi. Wow. Itu malam yang aneh lah pokoknya. Luar biasa. Malam yang aneh. Jadi, Nah, yang bibit sebagai pembicara, sebagai pengajar, sebagai kanselor itu nampaknya sudah benar-benar ada pada waktu itu ya. ya malam itu terjadi gitu aja. Nah, tapi yang lebih menarik lagi adalah besoknya itu ibu angkat saya baru pulang dia dari ibadah, tiba-tiba dia berdiri, saya lagi duduk di rumah, tiba-tiba dia berdiri di muka saya, lalu dia mengatakan saya ikut kamu saja. Wow. Maksudnya, saya bilang maksudnya apa, Mak? Ya saya ikut Tuhan Yesus lah, seperti yang kamu sembah. Wah itu saya luar biasa, saya sangat surprise karena akhirnya ibu saya sendiri menjadi percaya, dan akhirnya saya tuntut dia ke gereja terdekat. Itu ada gereja GKI. Lalu ibu saya dikateksasi di situ sampai dibaptis. Boleh saya tanya, apakah itu juga menjadi satu momen bahwa Bapak selesai sakit hatinya, selesai semacam pergolakan batinnya dengan orang tua angkat itu? Ya, secara prinsip sebenarnya saya sudah selesai waktu saya dilayani pribadi. Oke. Secara prinsip ya, prinsip. Tetapi luka-lukanya kan proses penyembuhannya itu lama. Sisanya, iya. Bekas-bekasnya itu tidak serta-merta ya. Tidak serta-merta. Nah, tetapi yang menjadi momentum ketika berjalannya waktu itu, akhirnya seisi rumah keluarga angkat saya menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Semuanya satu-satu, akhirnya menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Disitulah saya baru mulai punya pengertian mengapa saya dibuang. Wow, luar biasa. Boleh nggak sedikit lagi pengertian apa yang paling dalam Bapak dapat dari mengapa saya dibuang? Untuk mereka percaya kepada Tuhan Yesus saja kah? Atau ada yang besar dari itu? Ya, jadi tadi pertanyaan psikologi saya yang membuat saya merasa kepahitan, merasa benci, merasa sakit hati itu kan pertanyaan itu sebenarnya. Mengapa saya dibuang? Oke. Gitu ya. Apa salah saya? Gitu. Mengapa saya dibuang? Mengapa saya dipisahkan? Gitu ya. Itu pertanyaan saya. Tapi prosesnya jalan terus sampai akhirnya saya percaya Yesus, sampai akhirnya saya bertobat, sampai akhirnya saya sekolah Alkitab, dan sampai akhirnya seisi rumah dari keluarga angkat saya itu semuanya percaya Yesus. Nah itu tadi yang saya katakan. Begitu mereka semua percaya kepada Tuhan Yesus, saya jadi malu. Yes. Malunya itu ini loh maksud saya, kata Tuhan. Jadi saya buang kamu itu supaya kamu selamat, seisi rumahmu juga selamat, dan kamu akan menjadi alatku bagi bangsa-bangsa. Nah pengertian itu yang akhirnya sebenarnya membereskan semua sisa-sisa kerak-kerak yang ada di pikiran saya, di hati saya. Selesai sudah. Lantas, inilah maksudnya. Ya, oke. Untuk orang tua angkat itu, Bapak mengerti itu maksud Bapak dibuang, diasingkan dan sebagainya. Bagaimana dengan orang tua kandung? Ya, akhirnya dengan orang tua kandung juga saya punya perubahan hati yang luar biasa. Saya mulai akhirnya paradigmanya jadi positif gitu ya. Untuk apa kamu membenci mereka?
Iya, iya. Bagaimanapun juga mereka orang tuamu. Oke, Bagaimanapun juga itu ibu yang mengandung kamu, bagaimanapun juga itu ibu yang melahirkan kamu. oke. Untuk apa kamu membenci kamu? Yesus saja sudah mengampuni kamu. Sekarang kenapa kamu tidak mengampuni mereka? Yesus saja mengasihi kamu, kenapa kamu tidak mengasihi mereka? Nah Wow, itu Pak, itu ini satu, akhirnya sampai ke situ. benar, satu jawaban benar-benar untuk, kan sebenarnya dua case sebenarnya sakit hatinya kepada keluarga ini, tapi benar-benar terjawab dengan bagaimana Bapak melihat jawaban mengapa aku dibuang itu, begitu ya. Menjawab Ya, kepada orang tua angkat, menjawab kepada orang tua kandung, ya. dan itu amazing sekali, itu luar biasa sekali berkat dalam diri Bapak. Dan apakah kemudian Bapak melihat akhirnya bahwa nama Bapak besar dari semua peristiwa itu? Yang ada di hati saya hanya mensyukuri bahwa ternyata Tuhan buang saya itu memang nggak sia-sia gitu. Itu saja. Dan itu kemudian saya mulai menyadari, oh ternyata saya ada dalam rancangan Tuhan. Amin. Jadi apa ya, track record saya sudahlah, berarti memang saya inilah jalannya. Jadi saya menjalani aja apa yang Tuhan tuntun Eh, saya. Bapak kan ini sebagai dosen, penulis, pengajar, kanselor, Bapak ketua sinode, pernah ketua sinode, Bapak pernah menjadi ketua sekolah tinggi teologi Ebenezer, Bapak menjadi rektor. Apakah Bapak merasa menyesal dengan nama G itu? Nah, tadi cerita namanya kan belum selesai tadi ya. Oh Nah, iya, ketika iya, G yang setelah 17 ini. ya, Eh, jadi rupanya waktu itu karena masalahnya di nama G itu, Ya, Gunaryo, menurut keyakinan mereka itu nama itu untuk menyelesaikan masalah sial tadi, malapetaka itu diubah, artinya diganti atau ditambah. oke. Ya, Ditambah. Jadi akhirnya rupanya orang tua kandung dan orang tua angkat sepakat nama saya ditambah. oke, Jadi Gunaryo ditambah dengan Sudarmanto. oke. Gitu. Jadi Saya tanya itu kenapa ya, supaya ada keseimbangan aja katanya. keseimbangan. Artinya bagaimanapun pernah nggak Bapak merasa untung saya diberi nama Gunaryo? Pernah nggak ada Bapak merasa? Atau sebenarnya Bapak menyesal dengan nama itu? Enggak sih, enggak. Kalau soal nama ya, kalau Iya. soal nama enggak. Nggak, Hanya hanya nggak ada pernah termasuk masuk dalam pikiran Bapak nama Gunaryo ini tidak mengganggu Bapak? enggak, karena saya mengertinya itu setelah saya dewasa. Oke, Cerita tentang nama itu setelah saya dewasa, 1 tahun sebelum ayah kandung saya meninggal. Di oke, situ kami bicara berdua, baru disitulah. Nggak sengaja juga, mungkin bapak saya juga nggak terpikirkan. oke, Tidak merasa itu jadi masalah gitu ya. Tapi kemudian boleh cerita, akhirnya saya baru tahu, oh itu masalahnya. Jadi oke. saya udah lewat, udah jauh, baru tahu cerita itu. Oke, Pak, seperti yang saya katakan tadi, Bapak kan ini termasuk dosen senior. Untuk kelas dosen sekolah tinggi teologi ya, tentu Bapak sudah meraih apa yang dicita-citakan seorang dosen begitu ya. Bapak juga asesor dan lain sebagainya. Bapak semua sudah Bapak dapat. Eh, Bapak pernah nggak sih merasa sampai di titik ini rasa hampa, sunyi, alone, lonely gitu, rasa eh, dengan semua pencapaian-pencapaian Bapak? Kalau dalam tanggung jawab memimpin, itu saya pikir semua pemimpin selalu merasakan apa yang disebut dengan lonely on the top. Ya, sendiri di puncak itu selalu ada. Momentum itu selalu ada. Di mana tidak ada siapa-siapa lagi yang bisa diandalkan selain diri sendiri di hadapan Tuhan. Saya pikir itu ada. Momentum yang terasa paling berat saya rasakan tentu saja ialah waktu saya memang di Tanjung Enim waktu itu tiba-tiba sebagai orang yang masih muda, umur 30 tahun, baru 2,5 tahun mengajar, tiba-tiba saya diangkat jadi ketua sinode, Iya, oke. GPIN, Ya, ya, GPIN tahun 94. ya, Ya, ketika situasinya sulit ya. dalam banyak hal. Jadi saya bergumul di situ. Kemudian tiba-tiba dalam waktu kira-kira 3 semester saya kehilangan
kehilangan anak, kehilangan nenek yang mengasuh saya, kemudian saya kehilangan mama saya yang kena tumor di otak yang kami rawat sampai meninggal di Tanjung Enim. Nah, itu fase-fase yang sangat berat. Oke. Sambil saya memimpin, sambil menghadapi masalah keluarga itu memang saya itu fase paling gelap, Pak, menurut saya. Karena saya masih muda, saya belum punya banyak pengalaman, belum punya banyak relasi, belum ada yang bisa dianggap seperti itu. Selain daripada lutut saya harus nempel terus di lantai dan membasahi lantai dengan air mata itu saja waktu itu. Jadi saya stres berat, Pak, waktu itu. Tidak ada yang tahu. Saya diam-diam pergi ke dokter Jimmy, ke dokter saraf itu beberapa kali. Dan saya diberikan obat-obat untuk menenangkan lah. Saya mimpi buruk, saya tidak bisa konsentrasi, gula saya naik, dan itu sekampus di Tanjung ini tidak pernah tahu, Pak. Ya. Mungkin secara terbuka saya menceritakan baru kali ini. Dan saya tahu apa artinya mengalami depresi waktu itu. Saya juga nggak tahu, Pak. Iya, nggak tahu. Sampai satu kali saya tiba-tiba terbangun dari tempat tidur, saya lari keluar, lalu saya jatuh terkapar di depan teras. Tidak ada yang lihat saya. Jadi waktu itu memang setiap kali pergi ke kantor itu seperti memikul batu yang besar. Tapi itu saya anggap sebagai satu lembah di mana saya harus belajar apa artinya iman. Pak, kalau boleh, apa sih, ini kan juga bisa menjadi pelajaran bagi calon-calon pemimpin, bagi orang-orang yang sedang memimpin, bahwa realita itu bisa juga hadir dalam kehidupan mereka, kan begitu. Apa yang paling mendominasi soalan yang membuat Bapak katakan tadi depresi, itu udah di atas stres begitu ya? Apa uangkah, persoalan komunikasikah, atau family, atau orang tua Bapak yang sedang sakitkah, atau benar-benar akumulasi aja sampai nggak bisa mendominasi, sampai nggak bisa mengklasifikasi persoalan itu? Boleh nggak Bapak mencermati lagi apa yang mendominasi Bapak sehingga Bapak sampai depresi? Ya, itu kan tahun-tahun itu, paling tidak 2 tahun itu kan ada kejadian-kejadian yang luar biasa ya. Anak saya yang kedua, putri, baru usia 4 bulan, tidak sakit, tidak apa, sehat. Hari Minggu saya masih bawa ikut ibadah di Metodis Muara Enim. Hari Seninnya sakit 1 malam, besok paginya meninggal. Itu untuk saya kayak mimpi di siang bolong. Betul. Kayak disambar petir aja. Sementara saya sedang giat-giatnya saya melayani waktu itu. Saya sebagai pemimpin muda sama masih energi keluar masuk daerah trans, jalan kaki, naik motor, itu tak perhitungan lagi. Sementara saya sedang bersemangat seperti itu, anak saya diambil. Itu saya waktu itu pemberontakan dalam hati saya, itu saya berteriak kepada Tuhan. Apa maksudnya ini? Itu satu. Itu Bapak, dalam hati Bapak, apakah itu semacam, ada nggak Bapak dalam pemberontakan itu, ini kerjaan si iblis, atau memang itu semacam mau membentuk seorang yang besar dalam perjalanan pelayanan, seorang pribadi yang besar? Ya, reaksi saya waktu itu tentu saja reaksi yang emosional ya. Reaksi emosionalnya saya kan menyalahkan iblis. Dan saya menyatakan perang dengan dia waktu itu. Tiba-tiba saya lagi semangat-semangat melayani, semangat-semangatnya melayani nih. Tiba-tiba apa yang Tuhan beri dalam waktu singkat diambil. Ini apa maksudnya? Nah, itu memang kayak ada ketidakpuasan kan di dalam hati. Itu emosional begitu. Dalam tahun-tahun yang kelam yang Bapak lewat itu, akhirnya gimana sih Bapak, momen apa yang membuat Bapak akhirnya bisa menerima, atau berjalan seiring waktu kah, atau ada momen-momen spesial yang membuat Bapak akhirnya it's okay, dijalani, disyukuri, itu ada nggak Pak? Nah, jadi itu seperti Pak tanyakan tadi, apakah ada saat-saat momen yang hambar? Itu saya jalani hambar, Pak. Jadi Pak, saya masih ingat betul waktu itu, sebelum peristiwa-peristiwa itu terjadi, saya itu diminta khotbah di GPIN Bukit Asam. Itu temanya Allah diam. Allah diam. Itu saya khotbah. Allah diam. Tiba-tiba beberapa lama kemudian semua itu terjadi. Dan saya seolah-olah, ini pengalaman spiritual saya dalam intimasi dengan Tuhan, saya itu berdoa, berteriak seolah-olah Tuhan tidak mau jawab saya. Udah, saya dicuekin aja. Diam. Dia diam. Jadi saya seringkali khotbah tapi hambar gitu.
tidak ada power ya seperti sebelumnya, tidak ada otoritas seperti sebelumnya. Nah, memang proses pemulihannya saya tetap punya komitmen meskipun kering, meskipun apa, tetap harus dalam intimasi dengan Tuhan, berdoa, membaca firman Tuhan, itu tetap harus bertahan dalam pelayanan. Meskipun sulit, itu saya memaksakan diri terus-menerus, saya tidak mau keluar dari jalur itu. Itu aja yang kemudian akhirnya secara lambat laun mulai ada pemulihan sedikit demi sedikit. Nah, pemulihannya kemudian itu ketika anak kami yang ketiga sebenarnya itu ditambahkan ya, lahir. Itu menggantikan anak yang meninggal tadi. yang Putri juga. Nah, di situ mulai ada penghiburan. Ternyata Tuhan jawab doa saya juga. Dan di situ mulai ada keyakinan yang bertumbuh lagi dan mulai ada semangat lah dalam melayani. Baik, itu semacam pemulihan semangat. Boleh tahu nggak, ini kan nggak apa-apa Pak pertanyaannya, Bapak rasa nggak diangkat Tuhan? Maksudnya gimana Pak? Diangkat jadi orang besar, Bapak ada nggak perasaan seperti itu? Oh, terima kasih Tuhan, dengan banyak tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada Bapak. Bapak rasa ini sebagai cara Tuhan mengangkat Bapak nggak? Ya, sejak semula saya selalu panggilan mengajar ya. Saya panggilannya mengajar. Itu dari tingkat 2 saya sudah mempunyai tanda-tanda itu dengan cukup jelas, dan saya uji di praktek 1 tahun, pulang praktek 1 tahun, itu tidak berubah. Gitu. Jadi memang panggilan utamanya mengajar gitu aja. Nah, prinsip saya harus melakukan itu dengan maksimal, sedapat mungkin. Itu saja. Dan kemudian ada tugas-tugas lain selain daripada mengajar yang dipercayakan, juga saya terus berusaha untuk melakukan dengan maksimal, dengan tanggung jawab sepenuhnya. Saya tidak main-main, saya tidak ya sembarangan dalam mengerjakan semua tanggung jawab yang dipercayakan itu. Itu aja. Ya, tapi kemudian akhirnya ya jawabannya low profile banget, Pak. Ya memang begitu. Ya. Untuk saya ya, kemudian bahwa orang menilai kinerja saya dan sebagainya, itu bukan hak saya kan. Ya. Luar biasa. Pak, satu lagi. Ada nggak dari antara paling banyak itu, selain nanti kita bicara kasih karunia Tuhan, hal apa yang terasa paling sakit dalam perjalanan hidup Bapak? Perlakuan orang, masa lalu Bapak, atau berhadapan dengan berbagai tantangan-tantangan dalam proses menjalankan tanggung jawab Bapak? Ada nggak perasaan sakit? Ya, kalau dalam konteks kepemimpinan itu Pak, kita kan sebenarnya memang udah harus siap ya menerima segala risiko kan. Risikonya itu kan pasti selalu ada. Nah, kita tahu itu. Kita tahu bahwa diberi tanggung jawab itu otomatis satu paket lah dengan risikonya. Okay. Tapi saya memang paling tidak suka dengan sikap yang inkonsisten. Oke. Ya, ada yang mengatakan A tapi ternyata B. Itu saya yang paling tidak senang diperlakukan begitu. Oke. Pak, ini kan miracle nih acara programnya namanya. Apa kasih setia Tuhan yang paling besar yang Bapak rasakan dalam perjalanan hidup Bapak? Ya, saya kan belasan tahun bergumul dengan perasaan ditolak atau perasaan dibuang. Yes. Ketika saya mengikuti panggilan Tuhan, ternyata saya berjumpa dengan komunitas-komunitas yang acceptance, menerima saya gitu. Jadi itu anugerah Tuhan yang luar biasa yang saya rindukan gitu ya, saya mimpikan. Saya jadi anak sendiri. Lalu saya menikah juga dengan istri yang dari keluarga besar gitu. Saya saya dibesarkan di keluarga sebagai anak tunggal, saya dapat istri yang saudaranya 11. Gitu. Jadi dan mereka terima saya, ya kan? Nah, itu menyenangkan untuk saya. Selain itu juga saya masuk ke satu lembaga di mana persekutuannya begitu kuat, sangat persaudaraannya sangat. Saya merasa at home sekali, dan saya mendapatkan saudara-saudara saya mendapatkan orang tua saya
saya mendapatkan segala sesuatunya. Dan ya setelah itu Tuhan berikan kesempatan yang lebih luas lagi, saya bisa punya saudara di gereja-gereja lain juga, di lembaga-lembaga lain, bisa membantu mereka, melayani bersama dan mereka. Itu sukacita dan kasih karunia yang menurut saya itu luar biasa. Saya pikir bukan hanya Bapak diterima, tapi menghormati Bapak juga kan. Itu menyenangkan juga kan? Iya. Ya, Baik, pasti. Pak Pendeta Sudarmanto, Pak Pendeta Gunaryo Sudarmanto, terima kasih. Apa yang Bapak jelaskan ini benar-benar luar biasa, amazing. Ini benar-benar miracle. Pak, di luar sana tentu ada banyak pemimpin yang mengalami sisi-sisi kelam dalam kehidupannya. Entah apapun itu. Pak, boleh nggak semacam kalau kalimat motivasi mungkin it's okay, sudah terlalu banyak, tetapi semacam from the heart gitu ya, dari hati Bapak itu untuk pemimpin-pemimpin yang mungkin sembunyi dengan masa kelamnya, mungkin atau yang Bapak katakan lonely on the top, tapi rasa menangis sekarang. Boleh nggak Bapak berikan kalimat untuk sahabat-sahabat Bapak, siapapun yang mengenal dan tak mengenal, yang menonton acara ini? Iya, memang belakangan ada kalimat-kalimat yang mengatakan banyak pemimpin yang belum selesai dengan masa lalunya. Dan itu cepat atau lambat itu menjadi bom waktu bagi potensi kegagalan dalam memimpin. Itu menarik perhatian saya. Oleh karena itu memang kalau kita dipercayakan untuk memimpin, sedapat mungkin memang kita sudah selesai dengan masa lalu yang buruk ya, yang mengikat. Maka saya melahirkan sebuah teori baru yang saya sebut dengan teori busur. Teori busur itu kita mulai dari nol lalu mencapai puncak. Nah, dari nol ke puncak itu ada pengalaman-pengalaman. Pengalaman ini ada yang negatif, ada yang positif. Nah, berdasarkan teori itu, dengan teori psikologi perkembangan juga akan berulang kembali dari puncak ke titik nol berikutnya. Ini bisa berulang. Kalau nggak hati-hati ya Pak ya? Kalau nggak hati-hati. Kalau tidak hati-hati dan tidak selesai. Oke. Yang negatif-negatif pada masa lalu termasuk dosa, kalau tidak diselesaikan, dia akan berpotensi berulang kembali. Setelah dia menjadi pemimpin. Nah, ini bisa dibuktikan dalam Alkitab ya. Ada tokoh-tokoh yang berulang. Yang positif tidak ada masalah. Tapi kalau yang negatif, itu bisa jadi masalah kepemimpinan. Jadi itu yang pertama, mesti selesailah dengan masa lalu. Ya. Kemudian harus yakin apa yang dikerjakan sekarang itu adalah kehendak Tuhan. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Gunaryo Sudarmanto. Apa yang diprediksi orang tua kandung Bapak, nama itu terlalu besar, tapi oleh karena Dia Allah yang maha besar itulah yang mengangkat Bapak dan menjadi besar ceritanya, besar berkatnya. Tuhan memberkati Bapak. Thank you so much. Pertama saya dengan adik saya Sudarmanto terjadi sekitar akhir tahun 1984 saat saya mulai masa vikaris saya sebagai calon pendeta di HKBP Angkola atau yang sekarang bernama GKPA Resort Simanosor, Kecamatan Saipar Dolokhole, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Saya tinggal di desa Simangambat bersama keluarga senior saya, Pendeta Kaleb Manurung, yang kebetulan juga kami sama-sama alumni dari I3. Berjarak sekitar 10 km dari desa Hanopan, Silantom, di mana saudara Sudarmanto bersama 3 orang rekannya tinggal dan melayani sebagai motivator yang diutus oleh PGI setelah mengikuti pelatihan beberapa bulan di Cikembar, Jawa Barat, dalam rangka pemberdayaan masyarakat pedesaan. Kami sering bertemu, kerjasama dalam kegiatan pelayanan. Bahkan beberapa kali saya minta bantuannya dan kerjasamanya mempersiapkan perayaan Natal, Paskah, dan juga mendampingi kami mengunjungi dan melayani jemaat yang agak terpencil, yang harus kami tempuh 2-3 hari dengan berjalan kaki melewati hutan seperti desa Mandalasena, Sungai Pining, Tapus Godang, dan beberapa jemaat lainnya di daerah Padang Bolak Harangan.
Dari perkenalan dan interaksi selama kurang lebih 6 bulan dengan adik saya ini, saya melihat bahwa anak muda ini adalah seorang yang rendah hati, luwes, dan mudah bergaul dan bersahabat. Dia seorang yang cerdas, pekerja keras, punya komitmen yang kuat tentang sesuatu yang harus dikerjakannya, dan juga memiliki integritas yang tinggi. Dia seorang yang bertanggung jawab, seorang pembelajar, dan memiliki seni yang tinggi, termasuk melukis. Sayang tidak dikembangkannya saat ini. Dia adalah seorang yang rendah hati, seorang penyabar, tapi juga seorang yang tegas. Bagi saya, dia adalah seorang tipe calon pemimpin Kristen yang baik. Dan hal inilah yang menggerakkan hati saya untuk mendorongnya melanjutkan studi di I3 Batu Malang pada pertengahan tahun 1985. Saya memberi rekomendasi, bahkan membuat pernyataan sebagai sponsor. Sekalipun pada waktu itu gaji saya hanya Rp54.000 dan harus berkomitmen menyisihkan Rp50.000 untuk uang asramanya. Dan pada kenyataannya memang saya hanya sempat membayar beberapa bulan saja. Karena pada awal tahun 1986 saya juga kembali ke kampus untuk melanjutkan studi. Sehingga saya bermohon kepada rektor I3 waktu itu, Bapak Dr. Kul, untuk di take over. Saya masih ingat betul saat saya melayani secara pribadi, menuntunnya untuk menerima Yesus sambil memeluknya. Kami sama-sama menangis, berdoa, dan mengutusnya untuk studi di I3 Batu Malang. Bagi saya, Sudarmanto adalah buah sulung pelayanan saya sejak saya menjadi calon pendeta dan menjadi pendeta. I'm proud of you, Reverend Dr. Gunario Sudarmanto, Magister Teologi. May God bless you and your family to be a blessing for all nation. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sungguh kesaksian yang luar biasa, yang begitu menyentuh dan memberkati banyak orang. Dari kesaksian Bapak Pendeta Darmanto, ini menjelaskan tentang Roma 8 ayat 28. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Kita boleh belajar lewat kesaksian ini bahwa betapa Allah sedang menggenapi rancangannya dalam kehidupan hambanya. Dari sisi manusia, mungkin kita melihat bahwa seolah-olah Bapak Darmanto kecil, hidupnya terbuang, terlantar, dibiarkan begitu saja oleh orang tua. Tetapi mari kita belajar lagi bahwa dari sisi kacamata Allah, di mana Allah sedang menggenapi rancangannya bagi kehidupan hambanya Pak Darmanto. Luar biasa bukan? Maka mari saudara, jika Anda sedang mengalami hal seperti yang sedang dialami oleh Bapak Darmanto, mari kita ingat Roma 8 ayat 28 bahwa Allah sedang menggenapi rancangannya untuk kehidupan, untuk mendatangkan kebaikan, untuk masa depan yang penuh harapan. Kita lihat kehidupan Bapak Darmanto ketika beliau telah mengambil keputusan untuk percaya dan mengikut Tuhan, bahkan melayani Tuhan, maka Allah mengubah hidupnya yang tadinya mungkin penuh kepahitan. Tuhan ubahkan penuh sukacita, damai sejahtera. Bahkan beliau dipakai luar biasa sebagai hamba Tuhan sampai pada hari ini. Beliau telah melayani di berbagai tempat, di berbagai musim dan di berbagai juga di kota, bahkan di negara lain. Luar biasa. Mari kita
berdoa supaya Tuhan terus memakai hambanya. Bahkan Tuhan juga menolong mereka yang sedang mengalami situasi ini. Mereka juga boleh mengalami kemenangan dan memiliki masa depan yang luar biasa di dalam Tuhan Yesus. Kita berdoa, Bapa yang Maha Baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, betapa kami sungguh bersyukur atas kesaksian yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Darmanto. Bagaimana Tuhan yang telah merancangkan hidupnya sedemikian. Betapa Tuhan mungkin secara manusia hamba-Mu boleh mungkin merasakan penderitaan karena dijauhkan dari orang tua. Tetapi disinilah Tuhan memakai kedua orang tuanya lewat budaya yang mereka miliki juga. Tuhan merancangkan, Tuhan sedang menggenapi masa depannya. Sehingga hari ini kami boleh melihat bagaimana hamba-Mu boleh dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa di berbagai tempat, di berbagai juga kota, bahkan negara lain yang sudah dilayani. Tuhan boleh pakai dia terus sebagai alat dalam tangan Tuhan. Dimanapun hamba-Mu hadir, ada banyak orang diberkati, ada banyak orang yang dimenangkan untuk Tuhan dan percaya kepada Engkau, bahkan memberikan hidup mereka untuk melayani Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah hamba-Mu, berkati keluarga hamba-Mu, ibu dan anak-anak, bagi keluarga yang beribadah kepada Tuhan, keluarga yang menyembah kepada Tuhan, dan keluarga yang melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hamba-Mu. Dan kami terus berdoa Tuhan bagi anak-anak-Mu ya, mereka yang dalam mungkin saat ini sedang mengalami situasi yang seperti dialami hamba-Mu Pendeta Darmanto. Tuhan lawan mereka Tuhan, dan Engkau berikan mereka kemenangan Tuhan. Celihkan mata hati rohani mereka. Mereka melihat bahwa mereka punya masa depan yang sedang digenapi oleh Engkau Tuhan. Engkau yang satu-satunya yang sanggup memberikan masa depan yang mulia, yang sanggup mengubah hidup mereka. Dan inilah Tuhan, supaya mereka memahami lewat firman Allah, Roma 8 ayat 28. Allah sedang merancangkan sesuatu yang baik untuk kehidupan mereka, masa depan yang penuh sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah menyaksikan acara kami. Kami tahu bahwa semua yang kami lakukan demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapak Pendeta Gunaryo Sudarmanto, Bapak Pendeta Iston Simajuntak dari Kota Medan, dan tentunya orang tua kami, Ibu Eike Medar Octavianus. Terima kasih untuk kesediaannya dalam acara Miracle malam ini. Kami ingin menyampaikan bahwa acara kami akan hadir setiap hari Senin dalam program Miracle untuk menghadirkan anak-anak Tuhan dalam kesaksian yang mempermuliakan nama Tuhan dan menjadi inspirasi bagi kita. Pada hari Jumat ada acara kami untuk BOM, untuk anak muda, pada pukul 20.30 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan hari Sabtu kami hadir dalam acara Saturday Night Service pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Dan hari Minggu kembali kami sampaikan itu untuk BOM, pada hari Jumat adalah Eben Kids Ministry. Terima kasih untuk kebersamaan ini. Dan apabila Bapak Ibu ingin membagi link ini, kesaksian ini kepada sanak saudara atau orang-orang lain yang Bapak Ibu kasih untuk menjadi inspirasi, setelah acara ini, maka kesaksian ini akan kami upload di channel kami di YouTube. Dan dari link YouTube itu Bapak Ibu bisa membagi ke
handai tolan dan sanak saudara. Terima kasih kebersamaan malam ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.